Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau mengalami malam yang panjang ketika mata terbuka tetapi hati terasa buram? Kau menatap langit berharap sebuah isyarat turun menenangkan dada. Kita berjalan, bekerja, menunaikan kewajiban. Namun di sela langkah itu ada rindu yang tak bernama, keinginan untuk merasa dekat dengan Allah tanpa tahu bagaimana caranya. Terkadang hidup membuat kita terlalu sibuk pada bentuk. Kita mengukur bahagia dari yang tampak, menakar tenang dari hal yang bisa digenggam. Tapi bukankah ada sesuatu yang lebih halus dari penglihatan mata? Sesuatu yang menyentuh jauh ke dasar sanubari? Jika mata terbatas memandang, adakah jalan lain untuk menyaksikan kehadirannya? Mari kita pelan, tarik nafas, rasakan detaknya. Lihat bagaimana nafas masuk dan keluar tanpa pernah engkau perintah. Di sana ada tanda. Hati berbisik bahwa hidup ini dijaga, bahkan ketika kita tidak mengerti caranya. Engkau tidak perlu memaksa diri melihatnya dalam rupa, sebab zatnya melampaui rupa. Yang kita cari bukan gambar, melainkan kehadiran yang sunyi namun nyata. Para pencari sejak dahulu menempuh jalan yang sama, mengalihkan pandangan dari luar ke dalam. Mereka belajar membiarkan hati memandang, sementara mata beristirahat dari ambisi untuk membuktikan segala sesuatu. Ketika kau menenangkan suara di dalam kepala, kau mulai mendengar bisik paling lembut di dalam jiwa, panggilan untuk pulang. Allah berfirman, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, dan Dialah yang maha melihat segala penglihatan. Dia maha halus, lagi maha mengetahui. Ayat ini bukan menutup harapan, melainkan membuka cara pandang. Jika mata tidak sampai, maka tugas kita adalah menempuh jalan hati. Basirah, penglihatan batin, tumbuh ketika kita membersihkan jiwa, menepikan ego, dan menundukkan rasa. Bayangkan engkau berdiri di tepi danau saat fajar. Permukaan air yang keruh tidak memantulkan apapun. Namun ketika air menjadi jernih, cahaya memantul indah. Begitu pula hati. Saat ia bening, engkau tidak melihat zat Allah, tetapi engkau melihat cahayanya, menenangkan rasa takut, menyejukkan amarah, dan menumbuhkan yakin. Pada saat itulah engkau tahu, bukan mata yang melihat, melainkan hati yang disapa. Beristirahatlah sejenak di sini. Biarkan kalimat ini meresap seperti embun yang perlahan menyentuh daun subuh. Engkau tidak harus mengerti semua jawaban malam ini. Cukup akui rindumu, duduklah tenang, dan bisikkan namanya pelan-pelan. Saat kau melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya, pintu kecil di dalam dada mulai terbuka. Dari celah itu, rahmat menyelinap menyalakan harapan yang dulu padam. Di sanalah perjalanan ini bermula, ketika kita bersedia dipimpin pulang. Seringkali kita berpikir bahwa sesuatu dianggap nyata hanya jika terlihat oleh mata. Kita menatap pohon, lalu yakin pohon itu ada. Kita menatap bintang, lalu percaya bintang itu benar. Tapi, apakah engkau bisa melihat angin? Tidak. Apakah engkau bisa melihat gravitasi? Tidak. Namun kita semua merasakan keduanya
dan tidak seorang pun meragukan keberadaannya. Begitu pula dengan Allah. Ia tidak perlu terlihat oleh mata untuk diyakini. Ketidakmampuan kita melihatnya bukanlah bukti ketiadaannya, melainkan bukti betapa kecilnya kita di hadapannya. Jika untuk sesuatu yang sederhana seperti udara saja kita bisa percaya tanpa melihatnya, mengapa kita memaksa Allah hadir dalam rupa? Inilah jebakan ilusi bentuk. Kita terbiasa menuhankan rupa hingga tanpa sadar menciptakan berhala di dalam kepala. Kita membayangkan Allah dalam sosok besar atau dalam cahaya yang menyilaukan. Padahal semua itu hanyalah bayangan. Jika kita memaksa Allah masuk dalam gambaran kita, kita sebenarnya sedang membatasinya. Kau tidak perlu menggambar Allah dalam pikiranmu. Yang perlu kau lakukan adalah melepaskan keterikatan pada bentuk, melepaskan syarat-syarat palsu yang mengatakan bahwa aku baru percaya kalau aku melihat dengan mata. Justru saat engkau berhenti mencari rupa, saat itulah cahayanya bisa terasa. Pernahkah engkau mendengar kisah Nabi Musa? Beliau memohon kepada Allah agar bisa melihatnya. Lalu Allah berfirman bahwa manusia tidak sanggup melihatnya. Dan ketika Allah menampakkan tajalli kepada sebuah gunung, gunung itu hancur luluh dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Gunung yang kokoh saja tidak sanggup menanggung cahaya zatnya, apalagi mata manusia yang begitu rapuh. Pelajaran dari kisah itu jelas. Allah memang tidak dapat terlihat dalam wujud, namun ia bisa dirasakan dalam hadirnya sifat. Kasih sayangnya kita temukan dalam kelembutan orang tua. Kekuasaannya kita lihat dalam pergantian siang dan malam. Hikmahnya kita temukan dalam setiap perjalanan hidup, baik yang manis maupun yang pahit. Kau tidak perlu menunggu mukjizat besar untuk menyadari kehadirannya. Setiap tarikan napasmu adalah mukjizat. Setiap detak jantungmu adalah tanda. Setiap kali engkau merasa dikuatkan ketika hampir menyerah, itu adalah pelukan rahmat yang tak kasat mata. Renungkanlah. Jika gunung bisa hancur oleh cahayanya, betapa lembut dia memperlakukanmu dengan tidak menampakkan zatnya. Sebab jika dia tunjukkan, engkau tidak akan sanggup berdiri. Namun dengan kasih sayangnya, ia memilih hadir dalam wujud yang bisa engkau terima, melalui ciptaan, melalui rasa, melalui pengalaman hidup sehari-hari. Maka jangan lagi mencari bentuk, jangan lagi menuntut rupa. Belajarlah untuk merasakan, sebab Allah tidak pernah jauh, Dia selalu ada, hanya saja engkau terlalu sibuk melihat dengan mata hingga lupa belajar melihat dengan hati. Diamlah sejenak, tarik napas panjang, biarkan rasa syukur itu memenuhi dadamu. Dan ingatlah, semakin engkau melepaskan syarat bentuk, semakin engkau akan dekat dengan Dia yang tanpa batas. Hati adalah cermin. Bila ia keruh, cahaya tidak akan pernah memantul. Tetapi bila ia bening, engkau akan melihat pantulan cahaya ilahi yang menenangkan. Itulah sebabnya perjalanan spiritual selalu menekankan penyucian jiwa. Hati yang penuh debu dosa
iri, sombong, dan marah hanya akan memantulkan bayangan diri, bukan cahaya Allah. Namun hati yang dibersihkan dengan taubat, dengan zikir, dengan amal kebaikan, akan menjadi ruang paling indah bagi cahayanya bersemayam. Pernahkah engkau duduk tenang setelah sujud panjang, lalu merasakan damai yang sulit dijelaskan? Itu adalah tanda bahwa Allah menyentuh hatimu, bukan dengan rupa, bukan dengan suara, tetapi dengan rasa. Itulah basirah, mata hati yang melihat tanpa harus melihat. Basirah bukanlah hadiah yang datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari latihan yang konsisten. Dengan zikir, engkau menjaga hati agar selalu terhubung. Dengan doa, engkau membiasakan diri berbicara lembut kepadanya. Dengan solawat, engkau mendekatkan diri kepada Rasulullah yang menjadi jalan cahaya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itu adalah hati. Kalimat itu adalah kunci. Hati adalah pusat dari semua. Bila hati tenang, hidup pun ikut tenang. Bila hati jernih, dunia pun tampak indah. Tetapi bila hati kotor, engkau akan selalu merasa jauh, meskipun sejatinya Allah begitu dekat. Salah satu jalan untuk menjaga hati adalah dengan memperbanyak zikir. Zikir bukan sekedar mengucapkan lafaz, melainkan menghadirkan Allah di dalam dada. Ketika engkau berucap Allah, Allah, jangan hanya bibirmu yang bergerak, tetapi biarkan hatimu bergetar. Biarkan seluruh rasa dalam dirimu berbisik, aku butuh engkau ya Allah. Cobalah duduk sejenak setelah sholat, tutup matamu, ucapkan namanya perlahan, rasakan kehadirannya menenangkan segala resah. Zikir seperti ini tidak membutuhkan suara keras, ia justru membutuhkan kelembutan, sebab Allah tidak jauh, Dia lebih dekat daripada urat lehermu. Ia mendengar bisikan hatimu, bahkan sebelum engkau mengucapkannya. Bila engkau terus melatih hati dengan zikir, engkau akan menyaksikan keajaiban sederhana. Rasa marah lebih cepat reda, rasa takut lebih mudah terobati, rasa gelisah berubah menjadi ketenangan. Semua itu bukan karena engkau hebat, tetapi karena Allah hadir melalui hati yang engkau latih untuk mengingatnya. Renungkanlah, kebersihan hati bukan berarti engkau sempurna tanpa dosa. Kebersihan hati berarti engkau tidak membiarkan dosa bertahan lama. Engkau selalu kembali, selalu bertaubat, selalu berharap pada kasih-Nya. Dengan begitu, hati akan selalu siap memantulkan cahaya. Biarkan hati itu jernih, biarkan ia menjadi cermin yang bening. Sebab ketika hati menjadi bening, cahaya Allah akan masuk tanpa penghalang. Dan saat itulah engkau akan benar-benar merasa dekat meski tanpa melihat rupa. Perjalanan hati membawamu pada pemahaman baru. Kita tidak akan pernah melihat zat Allah secara langsung. Namun kita dapat menyaksikan sifat-sifatnya di setiap sudut kehidupan. Sifat kasih sayangnya hadir saat engkau mendapatkan pertolongan di saat paling sulit. Sifat keindahannya hadir dalam bunga yang mekar dan langit yang biru.
sifat kebijaksanaannya hadir dalam setiap takdir, bahkan dalam ujian yang membuatmu menangis. Begitulah cara Allah memperkenalkan diri kepada hamba-Nya. Ia Maha Indah, dan keindahan itu dapat kau saksikan ketika hatimu terbuka. Ia Maha Penyayang, dan kasih itu dapat kau rasakan ketika engkau dipeluk oleh doa orang tua, atau ketika engkau mampu memaafkan seseorang. Ia Maha Kuasa, dan kekuasaan itu kau lihat dalam pergantian siang dan malam, dalam kehidupan yang terus bergerak, meski engkau seringkali merasa lelah. Para sahabat dahulu adalah orang-orang yang hatinya sangat peka. Umar bin Khattab pernah berkata, "Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku dikabulkan atau tidak. Yang aku khawatirkan adalah apakah aku diberi taufik untuk berdoa atau tidak. Sebab jika aku diberi taufik untuk berdoa, maka terkandung dalamnya janji bahwa Allah akan mengabulkan." Kalimat itu mengajarkan kita bahwa setiap rasa syukur, setiap doa, setiap kesadaran yang hadir dalam hati adalah tanda Allah sedang dekat denganmu. Lihatlah kembali hidupmu. Bukankah setiap langkah adalah pelajaran? Saat engkau kehilangan, engkau belajar untuk sabar. Saat engkau diberi nikmat, engkau belajar untuk syukur. Saat engkau jatuh, engkau belajar untuk bangkit. Semua itu adalah tanda-tanda, ayat-ayat yang Allah hamparkan agar engkau semakin yakin bahwa Dia tidak pernah jauh. Maka berhentilah menunggu keajaiban besar, sebab setiap hembusan nafas adalah keajaiban. Setiap denyut jantung adalah tanda cinta. Engkau tidak perlu melihat zat Allah dengan mata, cukup rasakan sifat-sifatnya di dalam hidup. Dengan begitu, setiap hari menjadi pertemuan, setiap langkah menjadi ibadah. Sungguh, melihat Allah dengan hati bukan berarti engkau berhalusinasi. Melihat Allah dengan hati berarti engkau belajar mengenal sifatnya, lalu menghadirkannya dalam perilaku. Jika Allah Maha Penyayang, engkau pun belajar memberi kasih kepada sesama. Jika Allah Maha Pengampun, engkau pun belajar untuk memaafkan. Jika Allah Maha Bijaksana, engkau pun belajar menimbang setiap keputusan dengan tenang. Saat engkau mampu melihat Allah dalam sifatnya, engkau tidak lagi merasa sendiri. Dunia tidak lagi terasa hampa. Sebab engkau tahu, setiap peristiwa hanyalah jalan untuk semakin mengenalnya. Inilah yang dimaksud makrifat. Mengenal Allah melalui tanda-tanda yang Ia tebarkan di dalam dan di luar dirimu. Beristirahatlah sejenak. Biarkan kalimat ini tinggal dalam hatimu. Setiap kali engkau melihat kasih, indah, kuasa atau hikmah di dunia ini, ingatlah bahwa itu bukan sekedar peristiwa. Itu adalah Allah yang sedang menampakkan dirinya melalui sifatnya. Dan saat engkau menyadarinya, engkau sudah bertemu dengannya, tanpa rupa, tanpa wujud. Setelah hati mengenal sifat Allah, engkau akan sampai pada satu kesadaran yang paling lembut. Allah tidak pernah jauh. Dia selalu ada, lebih dekat daripada urat lehermu. Setiap ujian, setiap rezeki, setiap rasa sakit dan bahagia, semuanya adalah cara Allah menuntunmu kembali kepadanya. Pertemuan dengan Allah bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan baru yang lebih tenang.
engkau mungkin sering merasa lelah oleh dunia. Utang yang menekan, rezeki yang belum cukup, doa yang terasa lama terkabul. Namun jangan biarkan lelah itu membuatmu putus asa. Allah tidak pernah lengah. Ia mendengar setiap bisikan hatimu. Ia tahu setiap air mata yang jatuh diam-diam. Dia tidak membiarkan satupun ujian lewat tanpa maksud. Semua itu adalah jalan agar engkau belajar sabar, belajar tawakal, dan belajar yakin pada waktunya. Ingatlah, sabar bukan berarti engkau tidak merasakan sakit. Sabar berarti engkau tetap teguh meski hati bergetar. Tawakal bukan berarti engkau menyerah tanpa usaha. Tawakal berarti engkau berusaha sekuat tenaga, lalu menyerahkan hasilnya pada Allah. Dan yakin berarti percaya bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat waktu, meski tidak selalu sesuai dengan rencana manusia. Ketika engkau menyerahkan segalanya kepadanya, rasa damai itu akan hadir. Seperti seorang anak kecil yang menangis lalu dipeluk ibunya, kau akan merasa dipeluk oleh kasih Allah. Dia adalah Al-Wadud, Maha mencintai, dan cintanya tidak pernah bersyarat. Dia tidak mencintaimu karena engkau sempurna. Dia mencintaimu karena engkau adalah hamba-Nya. Maka jangan pernah merasa sendirian. Jangan pernah merasa bahwa doa-doamu melayang sia-sia. Setiap doa adalah benih. Mungkin belum tumbuh hari ini, tetapi Allah sedang menyimpannya hingga saat yang paling indah. Tugas kita hanyalah terus menyiramnya dengan kesabaran, keyakinan, dan tawakal. Mari kita akhiri dengan doa. Ya Allah, bersihkan hati kami sebagaimana Engkau membersihkan langit dari awan. Jadikan hati kami cermin yang jernih untuk memantulkan cahaya-Mu. Berikan kami kesabaran dalam setiap ujian, kekuatan untuk bertawakal, dan keyakinan bahwa pertolongan-Mu selalu dekat. Dekatkan kami kepadamu, ya Allah, dengan cinta yang tidak pernah putus. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.